ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik. Terakhir di sini penulis masuk menjelaskan babul fawat wal ihsar. Bab siapa yang luput dan siapa yang terkepung. Ya, ada dua ya, al-fawat. Al-fawat itu luput. Dia luput. Al-ihsar, ihsar ini orang yang terkepung, tertahan, tidak masuk, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Jadi ada beda ya antara dua. Fawat itu dia jalan masuk, tapi dia sampai ke Arafah sudah lewat sholat subuh di tanggal 10. Berarti Arafahnya sudah apa? Sudah luput. Ihsar ini, ihsar dia lengkap, sudah siap. Dia masuk dari tanggal 1 masuk. Tapi karena dia tidak ada izin haji, tidak boleh masuk. Jelas ya? Atau kejadian yang menimpa Nabi dan para sahabat di Hudaybiyah, mereka sudah masuk ingin ihram. Sudah pakaian ihram semuanya. Jelas ya? Tapi ditahan di Hudaybiyah oleh kaum musyrikin. Enggak bisa masuk. Akhirnya mereka tahallul di situ. Mereka sembelihannya, setelah itu selesai, mereka pulang. Baik. Iya. Di sini dikatakan oleh penulis rahimahullah, man fatahul wukuf, fatahul hajju wa tahallala bi umrah. Siapa yang luput wukufnya, ini terkait dengan fawat, yang luput dulu. Siapa yang luput wukufnya, maka dia telah luput hajinya. Kalau dia luput haji, apa yang dia lakukan? Tahallala bi umrah, maka dia tahallul dengan cara melakukan umrah. Dia pergi kejar tawaf, apa pergi kejar Arafah, tidak dapat Arafah tanggal 10. Ya sudah. Sekarang dia kondisi ihram, dia pergi ke Mekah langsung tawaf untuk umrah. Lalu sa'i, gondol, setelah itu tahallul, selesai. Jelas ya? Tapi wa yaqdi, harus dia qada di tahun depan. Dia ganti. Iya. Dia ganti. Jadi walaupun itu sunnah, dia ganti. Karena ini kekhususan untuk haji. Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Ya. Jadi kalau dia sudah masuk ke manasiknya, harus dia qada. Harus dia tunaikan. Harus dia tunaikan, tidak boleh dia tinggalkan. Maka dia mengqadanya. Wa yuhdi illam yakun ishtarata, dan dia juga menyembelih. Dia tetap menyembelih. Ya. Maksudnya di tahun depan dia tetap menyembelih. Ini kalau dia tidak mempersyaratkan, tidak ada istirat. Kita kan sudah sebut istirat ya. Jadi kalau di awal dia berkata, ya Allah, mahalli idza habasani habis, tempatku kalau saya tertahan, maka itu enggak ada masalah. Dia bebas. Kalau dia pakai istirat. Tapi kalau tidak istirat, ini hukumnya. Hukum yang kedua, ini al-fawat ya, orang yang luput. Hukum yang kedua terkait dengan orang yang terkepung. Wa man saddahu aduwwun anil bait ahda thumma halla. Dan barang siapa yang ditahan oleh musuh. Nah, ini kalau di bahasa dahulu kan begitu. Tidak bisa haji pasti ada musuh yang menahan, kan begitu? Atau ada halangan. Dia tidak bisa masuk ke Ka'bah, ahda. Maka dia menyembelih. Kemudian dia tahallul, halal. Nah, ini yang di kejadiannya Nabi kan seperti itu. Ya. Ketika di Hudaybiyah, beliau berkata, kita kembali. Hendaknya kalian menyembelih sembelihan kalian. Para sahabat bangun saya. Tidak ada yang melakukannya. Iya. Maka Nabi SAW masuk ke kemahnya, sebagian istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kamu keluar, kamu sembelih sembelihanmu, orang-orang pasti mengikutimu. Karena Nabi keluar, beliau sembelih sembelihannya, akhirnya para sahabat semuanya ikut seperti itu. Jelas ya? Maka beliau pun tahallul. Nah, itu kaitannya dengan ihsar. Ya, baik. Kaitannya dengan ihsar. Kata beliau, fa in faqadahu, kalau misalnya dia tidak punya hewan sembelihan, shawma asyrata ayyam, maka dia puasa 10 hari, thumma halla, kemudian dia halal. Ini puasa 10 hari apa dalilnya? Dikiaskan dengan apa? Tamattu. Tapi ini sudah kita terangkan ya, bahwa kiasnya ini tidak benar di sini. Ini lemah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ihsar. Ya.
wa atimul hajjata wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Hanya disebut hadiyu saja kalau ihsar. Begitu masuk tamattu baru disebut puasa 10 hari. Andai kata ada puasa 10 hari akan disebut di awal. Akan disebut di awal. Baik, karena itu yang benarnya bahwa puasa 10 hari ini tidak ya. Kalau tidak ada sembelihannya, sudah dia tahallul saja. Ya, dan tidak dinukil dari para sahabat di perang Hudaybiyah itu, di perjanjian Hudaybiyah, tidak dinukil dari para sahabat ada yang puasa 10 hari yang tidak membawa sembelihan. Padahal dimaklumi ya, para sahabat kebanyakannya fuqara, orang-orang yang fakir, tidak punya apa-apa. Ya, dan tidak disebutkan bahwa mereka ini banyak yang berpuasa waktu itu. Baik, jadi ini dua hukum terkait dengan orang yang luput dan orang yang ihsar. Kemudian kata beliau, wa in ahsarahu maradun aw dhahaba nafaqatin baqiya muhriman illam yakun ishtarat. Kalau misalnya dia dihalangi oleh penyakit, tidak bisa, dia diihsar tapi terkait dengan penyakitnya, ada sakit, dia tidak bisa sempurnakan. Ya. Atau dia haji, cuman habis nafkahnya, habis perbekalannya, akhirnya dia tidak bisa kemana-mana, maka baqiya muhriman, maka dia tetap sebagai orang yang ihram. Baik, ini di kondisi kalau misalnya dia masih sempat untuk pergi ke Arafah. Ini kalau kondisinya sebelum apa? Ini kalau kondisinya dia sudah ke Arafah. Ke Arafah terjadi kondisi seperti ini, tertahan sakit atau hilang nafkahnya, ya dia terus ihram. Tapi ini kalau sudah dapat Arafah kan begitu. Kalau dia sudah dapat Arafah, ya. Tapi kapan sebelum Arafah? Hukumnya tadi sudah diterangkan. Dia tahallul dengan umroh, dia datangkan umroh. Setelah itu selesai dan dia qada di tahun depan. Jadi ini semuanya hukum apabila dia tidak melakukan ishtirat sebagaimana yang telah diterangkan tadi. Ya wallahu taala alam.